Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Sahbainur Rezeki, dalam mata kuliah Manajemen Pengendalian Kecelakaan. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai manajemen bencana di Indonesia. Ya, pada pertemuan yang kemarin tentu Anda semua sudah kita pelajari ya mengenai tentang manajemen bencana di komunitas seperti apa, atau dengan singkatan dengan PRBBK ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih manajemen bencana atau manajemen bencana yang sesuai di negara kita ini, dikenal dengan negara tropis ya, yang memang rawan sekali terjadi bencana seperti banjir, gempa bumi, kemudian longsor ya, karena memang kita diapit oleh dua samudra ya. Nah, mengakibatkan mungkin curah hujan yang cukup tinggi, kemudian iklimnya sekarang ini juga sedang krisis ya. Nah, jadi kita harus tahu nih untuk manajemen bencana yang sesuai di Indonesia. Oke. Nah, tren bencana global. Nah, ini menurut peningkatan kejadian bencana alam selama 3 dasawarsa terakhir mencapai hampir 350%. Nah, kalau kamu bisa lihat di sini, ya, ada itu kejadian bencana dunia. Di sini dijelaskan bahwa bencana meningkat dan 76% adalah bencana hidrometeorologi atau bisa disebut dengan banjir, longsor, kemudian siklon yang tropis, kemudian kekeringan. Dan kemudian ada dampaknya, trennya ya. Dampaknya seperti apa nih? Sebagian besar terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Nah, trennya bencana akan meningkat karena yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk. Nah, pasti ya, semakin banyak penduduk tentu semakin permukiman, kemudian tanah atau lahan-lahan yang ditumbuhi dengan hutan ya, seharusnya pohon itu juga menjadi paru-parunya dunia untuk menghasilkan O2 juga semakin ditempati oleh para penduduk ya. Kemudian urbanisasi juga bisa tren menjadi bencana global. Kemudian adanya degradasi lingkungan ya, semakin banyaknya pemukiman penduduk, semakin banyaknya jumlah penduduk, tentu ya degradasi lingkungan itu terjadi. Pengolahan limbah, pengolahan sampah, nah itu juga harus dilihat. Nah, kemudian kemiskinan ya, dan pengaruh perubahan iklim global. Nah, kalau kamu bisa lihat di grafik ini ya, totalnya itu yang hampir mencapai 4.499 ya, ini sangat tinggi sekali ya. Kalau untuk hidrometnya ini mencapai 3.526 ya. Nah, itu ini merupakan PR bersama bagi kita semua ya, tidak hanya di kalangan kesehatan, tapi di lintas sektor juga kita harus ikut bekerja sama dalam menanggapi hal ini ya. Kalau tidak memang di manajemen dengan baik ya, tentu akan mengakibatkan dampak yang sangat fatal bagi kehidupan kita nantinya. Oke, bisa next ya. Nah, tren bencana di Indonesia nih, tadi udah di global ya. Nah, kalau tren bencana di Indonesia ini tahun 2002 sampai tahun 2016, nanti kita bisa lihat lagi di tahun yang sekarang ini ya. Yang pertama itu adanya anomali cuaca ya, kadang-kadang cuaca udah nggak jelas lagi, namanya krisis iklim ya. Dan kemarau basah menyebabkan bencana hidrometeorologi meningkat selama tahun 2016 ya. Nah, kemudian jumlah kejadian bencana itu mencapai 1.495 kali. Nah, kemudian dampaknya orang meninggal itu 257 jiwa. Nah, kemudian yang luka-luka itu mencapai 300 orang. Dan yang menderita serta mengungsi dan rumahnya juga rusak itu mencapai 2,1 jiwa. Nah, juga ada longsor nih. Longsor itu menjadi bencana yang paling banyak ya, menimbulkan korban jiwa tentunya. Kemudian untuk bisa memprediksi banjir dan longsor itu juga semakin terdeteksi ya. Hingga Maret kemarin juga sampai 2017 di sini dikatakan meningkat ya, karena mungkin terjadinya udah global warming dan cuacanya juga ekstrim ya. Oke. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ya ini juga sudah saya bahas kemarin ya di kelas break kemarin ya. Nah, ketentuan umumnya dari pasal pertama itu ada bencana alam,
non alam sama bencana sosial. Tentu sudah ini familiar ya, bencana alam apa aja. Di situ ada gempa bumi, kemudian tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan banyak lagi ya. Kemudian kalau non alam apa aja? Yang gagal teknologi, gagal modernisasi, adanya epidemi ya, kemudian wabah penyakit. Nah kalau sosial itu ada konflik antar kelompok kita, kemudian antar komunitas masyarakat, dan teror. Nah itu bisa dikatakan sebagai bencana sosial ya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke, kita bisa melihat di sini ya ada seismo atau tektonik Indonesia. Di sini kita berada di kawasan yang memang diapit ya dengan dua samudra. Ya di sini wilayah Indonesia itu rawan terhadap gempa bumi. Kemudian baik dari jalur subduksinya maupun sesar yang ada di daratan ya. Dilihat dari penataan ruangan ya, pada daerah rawan gempa sangat berperan penting ya. Tentunya harus ada warning atau peringatan ya kepada daerah-daerah tentunya ya yang memang rawan gempa tersebut. Dikarenakan sebab bukan gempa yang menyebabkan korban jiwa, tapi dari kualitas bangunannya ya, dari kualitas bangunannya itu yang kita harus nilai, yang kita harus wanti-wanti nih, sehingga mungkin dapat menyebabkan banyaknya korban jiwa yang jatuh ya. Nah itu memang harus diperhatikan. Nah lantas ada pertanyaan nih, bagaimana kita akan membangun negara wilayah yang rawan gempa seperti ini ya. Pertanyaannya ini bukan hanya menjadi agenda rutin, tapi memang harus terplanning dengan sangat-sangat bagus ya. Di sini dikatakan didapatkan bahwa lokasi gempa di Indonesia tahun 1973 sampai 2014 ya. Ada 153 kabupaten ya yang ada di kota berada di zona bahaya tinggi ya. Kemudian 232 kabupaten itu berada di zona yang sedang ya. Bukan berarti kemungkinan bahaya sedang itu tidak meningkat ke zona bahaya tinggi, tapi memang itu harus dipantau ya. Nah begitu juga dengan daerah-daerah yang memang bukan termasuk bahaya sedang bisa masuk ke zona bahaya tinggi. Nah seperti itu. Oke, coba kita lihat kembali di sini. Di sini ada tidak kelihatan ya kalau di sini ya. Ada wilayah Indonesia yang rawan tsunami ya. Di sini ada antara sampai 1629 sampai 2014 itu terdapat 173 kejadian tsunami, baik digolongkan kategori yang parah atau besar maupun kejadian tsunami-nya yang kecil ya. Sebagai negara maritim, negara Indonesia ini memang kita rawan akan terjadinya bencana atau kejadian tsunami ini, baik pun besar maupun kecil, karena memang sudah banyak gunung-gunung ya, gunung-gunung yang aktif juga mengakibatkan getaran ya, sehingga akan nanti menyebabkan kejadian tsunami itu. Nah ini tentu perlu adanya manajemen ya, bagaimana kita harus melihat kembali atau menilai kembali dari manajemen yang telah kita lakukan, ada nggak ya kita evaluasi kembali. Nah seperti itu, ada nggak yang perlu dibenahi supaya tidak menimbulkan banyak kerugian ya. Nah begitu dia. Oke, baik, kita break dulu, nanti kita akan masuk lagi ke dalam sesi 2. Tetap di sini, di ruangan ini.